yang menjadi salah satu pembangkit, prioritas, hitungannya gitu, piker namanya. PLTMGU, saya sedikit cerita overview tentang PLTGMU ya. Eh, jadi kalau dari, lainnya mungkin ini tidak terlihat ya. Saya buka PPT lain sebentar teman-teman. Hmm, PPT saya pindah teman-teman semua ke Pindah, Pak. ke PLN ya. Jadi kalau kita coba lihat, view-nya, PLTMGU itu merupakan sistem pembangkit yang di-generate atau dihasilkan oleh mesin atau engine biasanya. Engine ya, engine pembangkit. Jadi semacam generator. Engine ini kalau simpelnya itu sama dengan genset, teman-teman. Genset yang rekan-rekan mungkin banyak temui di acara-acara seperti pernikahan ya di kampung gitu kan. Kan pasti ada genset-genset ya. Terus suara diesel yang sangat bising itu ya. Terus ada lagi saat mungkin ngelas, tukang las masuk terus bawa genset. Ini sama halnya dengan mesin-mesin genset, tapi teknologinya jauh lebih modern, lebih efektif dan lebih optimal. Seperti itu. Bahan bakar pada mesin engine ini adalah sebuah biosolar ya, atau istilahnya sekarang kerennya itu B30. B30. Jadi tetap dia menggunakan bahan bakar oil ya, oil. Jadi seperti solar macam itu, tapi B30 itu bisa dihasilkan dari minyak-minyak eh, bisa menjadi proses akan namanya biodiesel. Lebih lebih hemat ya hitungannya daripada menggunakan solar yang dari minyak mentah. Dari situ pembangkit di Lombok ini mempunyai 13 mesin pembangkit. Ya, ada 13 mesin pembangkit. Coba saya share gambar-gambarnya. Jadi 13 mesin pembangkit ini kalau tidak salah satu mesin itu mempunyai kapasitas berapa ya kemarin itu? Berapa megawatt ya? Saya lupa ya. Mungkin nanti coba saya ingat lagi. Dia mempunyai 13 mesin. Selain 13 mesin, dia juga mempunyai satu steam turbin ya, satu steam turbin. Satu steam turbin ini ya berfungsi untuk redundant ya atau mungkin supporting dari pembangkit listrik. Jadi pembangkit yang tadinya primary dia pakai 13 engine, dia juga disuplai support satu steam turbin. Ya, kalau steam turbin itu biasa turbin yang digabungkan dengan generator dan putaran turbin itu di-generate atau dibangkitkan, diputar dengan uap. Gitu. Uap yang hitungannya uap-uap kering gitu. Hasil dari pembakaran atau uap panas yang ada di dalam engine ini gitu. Jadi studi kasusnya ini ini masing-masing engine itu memiliki kapasitas 9,76 megawatt. Jadi kalau 13 itu kemungkinan bisa sampai 130 ya. 9 kali 13 berapa, Mas Wawas? 976 kali 13 berapa? Ada yang bisa jawab? Sekitar 170, Pak. 107. 9,76 dikali 13. Benar tak?
107. Betul. 126,88 Pak. 126,88. 8. Nah, itu 13 engine. Jadi kalau 13 engine itu aktif, hasilnya optimal totalnya itu 126,88 megawatt. Ini kalau profil ya, overview sedikit tentang PLTM GU. Nanti kapan-kapan kalau main ke Lombok, kita coba ajak ke sana. Jadi kalau dari spesifikasi ya, gas, namanya ini gas ya. PLTM GU itu mesin engine gas ya. Pembangkit listrik tenaga mesin gas uap ya, mesin gas dan uap. Jadi kondisi plannya itu sangat-sangat bersih sekali teman-teman. Coba saya share ya foto-fotonya. Sangat bersih. Berbeda dengan kondisi yang ada di pembangkit yang menggunakan boiler. Sebentar, mana foto-fotonya ini ya. Kita sharing tentang studi kasus ya. Jadi studi kasus ini nantinya kita jadikan praktikum di minggu ketiga ya. Asik nanti ya. Kalau ada momen, ini piping-pipingnya teman-teman. Ini saluran ke kondensat ya, atau kondensornya. Ini gambar. Sebentar. Waduh, baterai saya habis. See you guys. Saya ngecas dulu. Ini sore-sore kan sambil santai ya teman-teman ya. Nggak ada yang kepikiran laporan toh. Ada yang kepikiran laporan praktikum engineering commissioning. Silakan bilang kalau kepikiran. Kalau banyak yang kepikiran saya perpanjang lagi. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Rabu aja. Semacam ini teman-teman. Jadi ini kondisi plannya ya. Sangat bersih sekali. Ini piping-piping pendingin ya. Cooling piping namanya. Ini kondisinya seperti ini. Sangat-sangat bersih dibandingkan dengan pembangkit jauh. Salah satu case-nya. Gimana ngilangin ini? Oke. Nah ini kalau yang menghitam ini, korosif ini biasanya dia dalamnya itu air ya, water. Jadi kalau water ini sudah komponen baut-baut besi logamnya sudah korosif, berarti airnya ini pernah keluar ya, pernah muncrat lah bahasanya itu, pernah dibuka ini valve-nya. Jadi seharusnya dia memang tertutup, masuk airnya ke dalam pipa-pipa. Ini kalau sudah kondisi gini, berarti pernah ada nggak tahu ada cleaning atau mungkin fluida yang di dalam pipanya itu keluar. Seperti ini contohnya ya. Ini ada instrumennya jelas ya, ada strain squid-nya, ada transmitter flow level dan lain sebagainya. Ini piping-pipingnya karena case-nya nanti adalah masalah di piping, teman-teman. Instrumen yang berkaitan dengan piping. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini induk nanti studi kasus kita semua. Bahwa engine ya, 13 engine yang tadinya itu beroperasi, 13 itu ada sistem pendingin namanya, cooling ya. Ya sama halnya dengan mesin mobil ya. Mesin mobil itu kan karakternya adalah mesin bakar. Sama halnya kalau analoginya sama. Jadi kalau mesin bakar di mobil itu bahan bakarnya bensin, terus dia menggerakkan piston atau menggerakkan mesin bakar di dalam engine mobil, terus menggerakkan roda. Nah, kalau di sini tuh dia menggerakkan generator namanya, sehingga dia menghasilkan energi listrik. Di dalam proses engine mobil ataupun engine pembangkit itu dibutuhkan namanya cooling ya, atau pendingin. Pendingin dalam sistem engine itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Mudahnya seperti itu.
Kalau internal seperti contoh di mobil ya, di mobil rekan-rekan itu, nah itu ada sistem pendingin namanya coolant ya. Coolant atau mungkin air radiator ya. Jadi coolant yang sekarang banyak di pasaran warnanya ada yang pink, ada yang hijau ya, ada yang merah, merah pekat. Nah, itu adalah sebuah fluida yang apa yang diproduksi memang untuk mendinginkan mesin secara efektif gitu. Jadi sekarang modelnya bukan lagi air tapi coolant kalau di mesin mobil. Sebenarnya persentase ya bahannya memang dominan air, tapi dia air yang bisa mengantisipasi adanya korosi di dalam sistem pendinginan. Jadi intinya adalah engine-engine yang beroperasi karena memanfaatkan gerakan itu pasti akan memiliki fenomena panas, ya, temperatur yang meningkat, sehingga dibutuhkan cooling. Gitu. Di dalam engine pembangkit itu ada internal tetap, yaitu biasanya ada dua, ada pelumas dan ada itu tadi coolant, ya cooling. Dan secara prinsip pendingin yang menggunakan prinsip internal itu tidak boleh keluar ya. Fluidanya itu harus close loop. Jadi dia berputarnya itu tetap di dalam engine. Nggak boleh dia terdapat kebocoran atau dia sirkulasi keluar terus masuk, tidak. Dia berputar di situ piping untuk pendinginan. Dia secara prinsip adalah close loop. Tidak mungkin keluar. Dalam prosesnya, ya, dalam proses pendinginan, bahwa pendinginan internal itu memiliki skup pendingin yang relatif sangat kecil, sehingga kita butuhkan support pendingin yang berasal dari fluida cair dari luar. Sehingga kita butuhkan namanya line cooling atau saluran-saluran izin ke kamar mandi. Oh ya, silakan. Jadi ada proses untuk pendinginan melalui eksternal ya. Ada line cooling namanya. Jadi dia prinsipnya membantu proses pendinginan engine atau cooling internal yang ada di engine. Sehingga temperatur dalam proses pembangkit atau putaran generator ataupun mungkin mesin bakarnya itu tetap stabil ya suhunya. Jadi kalau suhunya berlebih, ya coolingnya itu tidak jalan atau tidak mengalir, tidak didinginkan dengan air, nah, prosesnya akan terjadi potensi bahaya, bisa jadi kebakaran, bisa jadi meledak, ya, bisa jadi shutdown, ya, strip, ya, shutdown system itu yang paling dominan. Ya, silakan Mas Falak Asegaf, monggo. Jadi seperti itu. Dalam studi kasus ya, yang minggu kedua mungkin saya kaitkan dengan nanti praktikum, ya, bahwa di dalam PLTMGU Lombok Piker ini memiliki sistem pendingin eksternal itu tadi menggunakan sebuah performa dari pompa. Ya, pompa. Nah, jadi sambungan coolingnya itu sudah terbentuk dan airnya itu ditarik ya dari kolam, kalau bahasanya itu pond, kalau di pembangkit itu pond. Pond itu ditarik dari air laut ya terus masuk ke pond. Pond itu bersumber nanti langsung di serap atau disedot ya oleh pompa-pompa ini. 4 pompa ini sehingga melakukan pendinginan seperti itu. Dari 4 pompa ini ada istilahnya ya. Yang pertama ada SWP, satu lagi ada CWP ya. Kalau SWP ini namanya sea water pump namanya ya. Kalau CWP condensate water pump. Jadi SWP ini ada 2, CWP ini ada 2. Secara fungsi di sana existing
SWP ini untuk proses pendinginan 13 engine. 2 SWP. Jadi 1 SWP itu 50% dari total engine yang ada di sana. Jadi 1 SWP itu mengcover antara 8 dan 5 dari engine. Ya. Jadi 1 SWP, contoh nih SWP 1, dia mendinginkan 5 engine. Dan SWP 2 ini mendinginkan 8 engine. Itu sudah diukur kapasitasnya. Mulai dari flow, mulai dari debit, mulai dari pressure, tekanan, ya, hingga mungkin temperaturnya. Itu sudah sesuai dengan spesifikasi dari pompa ini. Jadi jangan sampai kebutuhan untuk proses pendinginan itu debitnya mudahnya 100 gitu ya yang dibutuhkan, tapi SWP ini hanya bisa mencapai 50. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi secara prinsip seperti itu rekan-rekan. Dan CWP, 2 CWP yang di sini ini kalau dilihat dari bentuknya kan memang lebih kecil ya dari SWP ya. 2 CWP ini. Kalau SWP-nya sama. SWP 1 dan SWP 2 ini dimensinya sama, dilihat ya. Dan spesifikasinya juga akan berbeda karena motor tariknya ya, motor ininya itu sudah beda spek, lebih kecil. Sehingga CWP yang ada di sini 2 ini berfungsi untuk proses pendinginan pada steam turbin generator atau disingkat STG namanya. Jadi 2 CWP ini nantinya mendinginkan 1 STG. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bingung tuh STG itu seperti apa, Pak? Gitu kan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Jika memang tertarik, silakan ada yang ditanyakan. Sebelum saya lebih jauh lagi untuk menjelaskan, monggo. Halo? Saya tersampaikan kan ya materinya? Apa masih bingung? Monggo, monggo. Saya sebelum lebih jauh lagi nanti malah bingung ya teman-teman. Ini studi kasusnya ada di sana. Silakan Mas Bintang. Kita feel free aja ya diskusi. Kalau memang belum paham apa itu Pak STG apa itu silakan potong saja nggak masalah. Monggo. Monggo Mas Bintang. Ya, Mas Bintang. saya izin bertanya ya Pak. Iya, monggo. Ini saya baru mendengar PLTMGU Pak. Kan sebelumnya saya sering mendengar itu PLTG sama PLTU. Itu apa bedanya ya Pak ya sama ini PLTMGU? Apakah dari PLTG PLTU itu cuma beda nama atau dari sistem kerjanya itu sudah berbeda? Iya Mas Bintang, dari sistem kinerjanya sudah berbeda ya. Ada yang di Gresik, contoh ya, di Gresik miliknya PJB itu apa? PLTGU ya. PLTGU. Betul? Ada tuh di Gresik. Saya coba share ya. Saya pindah ke browser ya rekan-rekan. Ya, masuk ke browser ya. Iya Pak, sudah. PLTGU Gresik. Oh ya ada T-nya lupa. Ini kok gak iso hilang ya gambar ini ya. Share. Oke, di sini ya Mas Bintang, ini contohnya ya PLTGU. Nah, ini istilahnya adalah pembangkit listrik tenaga gas uap ya. Kalau yang di Piker tadi itu yang di Lombok itu PLTMGU. Nah, ini Mas, ini kalau dilihat ya nanti ya. Ini produksinya baru kondisinya belum 5 tahun ya ini. Ini kontraktornya PP dan sama Warsila. Jadi kalau PLTGU mungkin 2 ini yang akan menjadi pembanding ya. PLTGU dan PLTMGU ya. Itu bedanya kalau di Gresik ini dia menggunakan bahan bakar gas murni ya dari sumber alam. Bukan sumber alam bis ya. Dari potensi gas yang memang sudah didistribusikan. Jadi kan di bawah itu kan ada gas ya di beberapa
wilayah ya, beberapa apa namanya, lokasi itu ada namanya sumber daya gas. Gas yang sudah ditarik ya atau yang sudah apa namanya, diambil ya, itu nanti digelontorkan ke sistem pembangkit. Biasanya menggunakan turbin langsung kalau TGU ini, kalau gas. Ya seperti mudahnya seperti inilah Mas. Mas Bintang punya gas LPG di rumah, betul ya? Ya, gas LPG itu kan untuk masak, betul? Ya, untuk masak. Masaknya masak boiler, terus langsung jadi uap, gitu. Kalau yang di Gresik, ya, dia itu murni memang gas, gitu. Gasnya itu berasal dari sumber daya alam. Baik mungkin di Gresik itu sudah ada, ataupun mungkin didistribusikan dari pantai utara ya, pantai selatan, pantai utara. Biasanya ada pantai utara itu sumber-sumber gas itu ada di situ. Jadi bayangannya seperti Mas Bintang lagi masak menggunakan LPG yang ada di rumah. Gitu. Di situ ada furnace-nya, ada boilernya, nah, sehingga terjadilah uap. Gitu. Uap itu yang nantinya menjadi daya dorong ke turbin, sehingga turbinnya itu menghasilkan apa? Putaran generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Itu secara prinsip. Ya. Ada lagi biasanya itu uapnya itu menggunakan koal atau batu bara. Jadi bahan bakarnya itu dia pakai batu bara. Jadi batu bara yang hitam itu untuk membakar api, terus menggodok air, ya, memboil air, sehingga keluarlah uap. Mudahnya seperti itu, Mas Bintang. Berbeda dengan yang di Lombok. Yang di Lombok ini ada dua sistem pembangkit, ya, yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah mesin gas, ya di sini, mesin gas. MG itu mesin gas atau bahasa engineering-nya kalau di Inggris kan itu namanya engine gas atau mesin gas. Kalau mesin gas ini prinsipnya hampir sama dengan mesin genset. Jadi mesin genset. Mesin genset yang saya contohkan contoh di kawinan gitu kan yang nggak punya listrik gitu untuk apa namanya speaker atau audience dan lain sebagainya, lampu dan dekor dan lain. Dia kan pakai mesin diesel yang disuplai oleh bahan bakar minyak solar biasanya. Sehingga dia memutar generator dari situ. Hampir sama prinsipnya dengan prinsip mesin diesel mobil ataupun mesin-mesin lainnya. Jadi dia mengkonversi bahan bakar cair solar menjadi putaran gitu. Sama halnya seperti itu. Tetapi memang teknologinya lebih optimal dibandingkan genset ya, karena dia sumber bahan bakarnya sudah pakai B30. Seperti itu. B30 ini yang dicanangkan pemerintah itu ya. Dia sumber B30 itu dari konversi kelapa sawit, limbah kelapa sawit itu bisa dikonversi ke B30 yang nantinya jadi biodiesel namanya. Dan juga mungkin dari minyak jelantah ya. Jadi ibu-ibu atau mbak-mbak mahasiswa yang di sini masak terus punya minyak bekas gitu kan. Nah, minyak bekas itu yang nantinya bisa dikonversi atau diolah menjadi biodiesel. Nah, nanti B30. Itu untuk mensuplai dari mesin gas yang ada di sini. Seperti itu Mas Bintang. Sudah dipahami titik ini? Ya Pak, makasih tetap paham Pak. Paham ya? Jadi Paham, sumber Pak. bahan bakarnya lebih cenderung perbedaannya di situ. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman, monggo. Monggo sebelum saya lebih jauh lagi nih pembicaraannya. Ini bersih sekali, ini sama kan dengan yang saya foto tadi ya? Iya, yang saya survei di sana. Ya, sama ya? Seperti itu bentuknya.
slide-nya. Jadi di sana itu kalau saya sedikit cerita biar teman-teman tahu feel-nya bahwa kontraktor ya buildingnya itu ada 2. Yang pertama itu adalah PP ya. PP, yang kedua adalah Warsila. Jadi yang melakukan maintenance and operation ya sampai saat ini itu terkontrak Warsila, teman-teman. Monggo dipilih nanti kalau mau berkarir boleh di sana, itu bagus itu perusahaan Eropa ya. Warsila. Warsila. Bukan gini, Warsila. Ini teman-teman semua. Nah, ini logonya ya. Ini punyanya siapa nih ya? Kalau Finlandia, sorry. Finlandia itu Jerman ya, Eropa ya. Jadi dia itu basicnya ada di Finlandia. Bagus ini karirnya ya. Kalau dilihat kemarin saya bertemu dengan para engineer-nya di sana, operator dan maintenance engineer-nya, wah sangat luar biasa. Kesejahteraannya luar biasa, bagus sekali. Nah, kontraknya sudah 2 digit ya, kalau dari fresh graduate saja sudah digaji salarinya 2 digit. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lebih jauh, saya ulangi kembali. Paham? Kalau nggak paham langsung tanya, teman-teman. Monggo. Saya tunjuk dulu. Mungkin Mas Restu. Ada pertanyaan Mas Restu sejauh saya menyampaikan. Karena minggu depan sudah praktikum. Praktikumnya kaitannya dengan ini. Jadi saya tidak banyak ngomong lagi nanti kalau praktikum. Teman-teman yang langsung menyelesaikan masalahnya. Mbak Nur Yulia, mungkin ada pertanyaan. Paham atau ada, Pak. paham tapi ya? Sejauh ini paham ya? Insya Allah. Oke, sip. Mas Fawas. Halo. Iya, Pak. Gimana? Ada pertanyaan, Mas? Belum? Masih belum ada, Pak. Oke, sekarang saya yang coba tanya ya. PLTMGU Piker Lombok itu memiliki berapa mesin engine pembangkit gasnya, Mas? Mas Fawas, monggo. Punya berapa gas engine? Ojo jalan-jalan naik, aku takok iki, ayo. Halo. Maaf, Pak, ini tanya soalnya 13, Pak. Oke, 13 ya. 13 mesin engine. 13 mesin engine itu ada proses pendinginan. Dia didinginkan melalui eksternal oleh performa dari instrumen apa? Mas Sidney, saya tanya. Tadi ada 13 engine. Nah, 13 engine kalau saya cerita proses pendinginan, itu ada internal dan ada eksternal. Kalau eksternalnya, dia dibantu dengan instrumen apa?